Perkenalkan, nama saya Ahmad Aizalfa Wicaksono dengan NRP 2344611 dari kelas D4 Helin A. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan perbaikan UAS kemarin. Untuk soal pertama, 1A, gambarkan struktur dari sebuah komponen di MOSFET serta jelaskan bagian-bagiannya dan gambarkan simbolnya. Untuk gambarnya seperti ini, dan di MOSFET ini kaki atasnya merupakan kaki penguras drain, dan kaki kanan merupakan kaki substrat, dan kaki bawah merupakan kaki sumber atau kaki source, dan kaki kiri merupakan kaki gate yang dilapisi dengan isolator berbahan silikon dioksida. Komponen di MOSFET ini merupakan jenis NPN yang bahan semikonduktor tipe N ditempeli dengan bahan semikonduktor tipe P yang ditempelkan sebelah kanan atas. Untuk simbolnya di MOSFET itu sama, hampir sama dengan MOSFET, yaitu atas drain yang di bawah source dan sebelah kiri merupakan gate, tapi yang membedakan MOSFET dan di MOSFET itu garis ini itu bersambung, tetapi kalau MOSFET itu terputus-putus. Selanjutnya, untuk nomor 1B, jelaskan bagaimana cara menyalakan sebuah MOSFET dan jelaskan pula pengaruh VDD atau VDS terhadap arus drain maupun tegangan input. Untuk cara menyalakannya yaitu VDD itu polaritas positifnya itu di kaki drain, dan kaki bawah polaritas negatifnya ke kaki source. Namun ketika masih belum menyala, maka diberi trigger. Untuk ragam pengosongan itu polaritas negatifnya itu ke kaki gate, sedangkan polaritas negatifnya ke arah kaki source. Tetapi ketika ragam peningkatan itu polaritas positifnya ke kaki gate dan polaritas ke negatifnya ke kaki source, seperti gambar ini. Untuk pengaruh VDD atau VDS terhadap drain dan Vout, yaitu sebagai penentu harga maksimal dari drain dan Vout. Untuk soal selanjutnya, 1C, jelaskan pula pengaruh nilai VGS pada arus drain maupun tegangan output, dan gambarkan rangkaian cara pemberian VDD dan VGS serta gambarkan karakteristik lengkung transkonduktansinya. Untuk pengaruh VGS terhadap nilai drain dan Vout, yaitu berpengaruh dengan nilai rata-rata atau average dari drain dan Vout. Hal ini dikarenakan bentuk VGS adalah PWM, dan harga tertinggi dari PWM inilah yang ditentukan oleh VDD. Gambar rangkaian cara pemberian VDD dan VDS itu, VDD ini polaritas positifnya ke drain dan polaritas negatifnya ke source, dan VGS ini ketika ragam pengosongan itu polaritas negatifnya ke kaki gate dan polaritas positifnya ke kaki source.
Sedangkan ketika ragam peningkatan itu polaritas positifnya ke kaki gate dan polaritas negatifnya ke kaki source seperti gambar ini. Untuk karakteristik lengkung konduktansinya itu seperti ini, yaitu ketika VGS-nya semakin rendah maka I-drain atau Vout-nya akan mendekati nol. Ketika VGS-nya semakin besar maka Vout dan atau I-drain-nya semakin besar. Yaitu apabila durasi on dari VGS lama maka duty cycle akan besar sehingga akan menyebabkan harga rata-rata dari I-drain maupun Vout bernilai besar pula. Selanjutnya nomor 2A, jelaskan persyaratan yang harus dipenuhi agar sebuah rangkaian Zener bisa berfungsi sebagai regulator tegangan. Zener sebagai regulator tegangan yaitu ketika menjaga tegangan output tetap stabil dari tegangan sumber input yang berubah-ubah. Yaitu syarat yang harus dipenuhi itu ada dua, yaitu Zener harus dipasang secara reverse atau arus yang mengalir dari katoda ke anoda Zener. Kedua, tegangan Thevenin yang menggerakkan Zener harus lebih besar dari tegangan dadal Zener. Soal selanjutnya, 2B, ceritakan bagaimana atau dari kurva karakteristik sisi mana yang digunakan sebagai penjaga stabil saat sumber mengalami perubahan. Zener akan bekerja sebagai penjaga tegangan stabil pada daerah reverse bias, yaitu dari titik 0 ini akan bernilai 0 hingga tegangan ini mencapai tegangan dadalnya, maka arus Zener akan muncul dan muncul K lebih arusnya yang dikeluarkan semakin besar maka arus Zener akan tetap atau konstan. Untuk pembuktian dioda Zener sebagai regulator tegangan sebagai berikut. Suatu Zener mempunyai tegangan dadalnya 12 volt, lalu dipasangkan pada sumber 20 volt dengan RS 1 ohm. Maka arus Zener sama dengan V sumber dikurangi V Zener dibagi RS. Untuk tegangan sumbernya 20 volt dikurangi VZ dibagi RS-nya 1 ohm yaitu 1000. Maka 20 per 1000 VZ plus min 1 per 1000 VZ. Sebagai variabel persamaan di atas, EZ dan VZ saling berkaitan karena bekerja dinilai dadal Zener. Maka IZ pasti negatif sehingga nilai C 20 per 1000 adalah titik potong terhadap sumbu tegak diterjemahkan sebagai harga negatif.
setelahnya diperoleh nilai gradien, yaitu min 1/1000 delta V delta Y per delta X sama dengan 20/1000 berdasarkan persamaan M, yaitu delta Y per delta X. Maka hasilnya min 20/1000. Ketika beri tegangan 20, maka gradiennya ini harusnya 20. Terus untuk apabila sumber nilai 20 ini, maka IZ sama dengan 20/1000 VZ plus min 1/1000 VZ. IZ-nya sama dengan 0, 2/100 plus kurung min 1/1000 VZ. Ini ditaruh sini, maka menjadi min 2/100 sama dengan min 1/1000 VZ. Maka menjadi 2 sama dengan 2/10 VZ dan menjadi 20 VZ, sehingga didapat titik kerja Q1 yaitu min 20 menjadi tegangan VZ-nya min 20 juga. Apabila suplai dinaikkan 30 volt dengan rangkaian dioda yang tetap, maka diperoleh persamaan garis beban DC sebagai berikut. IZ sama dengan V sumber dikurangi V Zener per RS. V sumbernya menjadi 30 kurangi VZ dibagi RS-nya tadi 1000 ohm, didapat 30/1000 ditambah min 1/1000 VZ. Apabila EZ-nya 0, maka 33 VZ-nya. Berarti VS per min VZ-nya kan ketemu 30/1000 disederhanakan menjadi 3/100 dan plus min 1/1000 VZ itu sama dengan 0. Ini ditaruh di kiri, maka menjadi min 3/100 sama dengan min 1/1000 VZ. Per 100-nya ditaruh ke kanan, maka menjadi 3 sama dengan 1/10 VZ, dan VZ menjadi nilai 30, sehingga didapat titik kerja yakni Q2, yaitu 30 sama 30. Di sini terbukti bahwa dioda Zener sebagai regulator tegangan, yaitu sebagai penjaga tegangan. Untuk soal selanjutnya, yaitu 2C, sebuah rangkaian regulator tegangan dengan RS bernilai 1500 ohm dan R load
250 ohm menggunakan zener yang detailnya pada tegangan 6 volt. Mula-mula tegangan sumber bernilai 50 volt, lalu terjadi gangguan sehingga sumber tegangan turun. Hitung berapa nilai tegangan sumber minimum sehingga rangkaian ini tetap bisa bekerja sebagai regulator tegangan. Untuk berapa tegangan minimum agar tetap bisa menjadi regulator tegangan dengan VZ-nya 6 volt, maka bisa dibuktikan dengan dua cara, yaitu rumus pembagian tegangan dan rumus pembuktian arus yang mengalir. Untuk pembagi tegangan, yaitu VL sama dengan RL per RS plus RL dikali BS. VL-nya tadi 6 sama dengan RL-nya itu 250 ohm per gak kurung RS-nya ini yaitu 1500 ohm ditambah RL-nya tadi 250 ohm dikali tegangan sumber. Ini ditambahkan menjadi 1750 yang ditaruh ke kiri, maka menjadi perkalian, yaitu 6 kali 1750 sama dengan 250 VS. VS sama dengan 10.500 per 250. Didapat VS tegangan sumber yaitu 42 volt. Untuk rumus yang kedua itu IS sama dengan IL. V yaitu tegangan sumber dikurangi tegangan VL per RS sama dengan VL per RL untuk VS min 6 per 1500 sama dengan tegangan itunya 6 VZ-nya per 250 ohm. Maka itu menjadi 250 dikali buka kurung VS min 6 sama dengan 6 kali 1500. 250 VS kurangi 1500 sama dengan 9000. 6 kali 1500 250 VS sama dengan 9000 dikurangi ditambah salah maaf tambah 1500, maka menjadi 10.500 dan VS yaitu 10.500 dibagi 250, maka tegangan sumbernya minimum itu 42 volt. Untuk soal selanjutnya yaitu dari rangkaian berikut ini, maaf, carilah besar arus yang mengalir pada diode dengan metode Thevenin. Untuk pendekatan yang A, pendekatan 1.
Untuk pendekatan satu ini, nah, berhubung rangkaiannya seperti ini, maka ini bisa dicari karena resistor ini dirangkai secara paralel, yaitu RP sama dengan 2 2000 ohm diparalel dengan 2000 ohm. Maka RP-nya menjadi 1000 ohm. Kemudian didapat nilai arus Zener dengan menggunakan persamaan, yaitu ID sama dengan tegangan VS, tegangan sumber dikurangi tegangan dadalnya dibagi resistor RT. Itu V sumbernya ini 20 volt dikurangi tegangan dadalnya belum diketahui dibagi 2000 ditambah tegangan resistor resistansinya yang di sini yaitu 1000, maka menjadi 20 min VD per 3000. Untuk pendekatan yang pertama itu di mana VD-nya sama dengan 0, bisa menggunakan persamaan berikut, yaitu ID sama dengan 20 min VD-nya 0 per 2000 ditambah 1000. Nah, ini pada resistor ini itu disederhanakan menjadi 1000 ohm karena ini rangkaiannya paralel. Jadi bisa disederhanakan menjadi 1000 ohm. Maka 20 dikurangi 0 yaitu 20 dibagi 3000, yaitu didapat sama 0,0066 ampere atau bisa menjadi 6,6 miliampere. Untuk yang pendekatan 2 dengan tegangan lututnya 0,7. Untuk pendekatan 2 dengan tegangan VD-nya 0,7, maka ID sama dengan 20 kurangi 0,7 tadi per 2000, tegangan yang ini ditambah 1000 tegangan yang di bawah. Maka 20 kurangi 7 sama dengan 19,3 dibagi 3000. Maka didapat 0,00643 atau bisa menjadi 6,43 miliampere. Untuk soal selanjutnya 3C, yaitu pendekatan 3 dengan tegangan lutut 0,7 dan L-bulbnya 5 ohm. Untuk pendekatan 3 yaitu sama seperti pendekatan 2, cuman ditambah L-bulb yang ditempatkan di sini. Maka ini akan dimasukkan pada kelompok resistor, yaitu I-drain sama dengan 20 kurangi VD-nya 0,7 dibagi 2000 ditambah 1000 ditambah 5 karena seri tinggal ditambah, maka menjadi 19,3 dibagi 3005, maka menjadi I-drain-nya 0,00642 ampere
atau bisa menjadi 6,42. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmi Fadil Hartadi dari kelas 1 D4 Teknik Elektroindustri A dengan NRP 2324-6012. Di sini saya akan mempresentasikan hasil perbaikan UAS kelompok saya. Untuk soal yang pertama, A. Gambarkan struktur dari sebuah komponen di MOSFET serta jelaskan bagian-bagiannya dan gambarkan simbolnya. Yang pertama, gambar struktur dari MOSFET sendiri. Yang bagian atas merupakan kaki penguras dan bagian bawah merupakan kaki sumber atau source. Sedangkan kaki kiri yaitu kaki gate dan yang kaki sebelah kanan yaitu kaki substrate. Karena merupakan jenis NPN, maka struktur terdiri dari NPN. Terdapat bahan semikonduktor tipe N yang ditempeli bahan semikonduktor tipe P di sebelah kanan atas. Simbolnya terdapat kaki gate, 3 baris yang bersambung. Jika garis ini putus-putus, maka tersebut bukanlah DMOSFET, melainkan MOSFET. Dan di bagian sebelah kanan, yang atas terdapat kaki drain, dan bawah terdapat kaki source. Untuk yang B, jelaskan bagaimana cara menyalakan sebuah MOSFET dan jelaskan pula pengaruh nilai VDD atau VDS terhadap arus drain maupun tegangan output. Untuk cara menyalakan di MOSFET, pertama, dari kaki drain ke source diberi suplai positif. Artinya polaritas plus tegangan menempel ke gate dan jangan lupa selalu diberi resistor untuk pembatas arus. Kemudian dilakukan dengan tetap memberi R sebagai pembatas arus. Ini merupakan suplai utama karena merupakan penentu harga maksimal dari Vout dan E-drain. Dengan demikian, nilai VDD merupakan penentu dari nilai maksimum dari E-drain dan Vout. Sedangkan VGS berpengaruh pada nilai rata-rata atau average dari E-drain dan Voutput. Hal ini karena bentuk dari VGS sendiri merupakan PWM. Dan harga dari PWM ini merupakan yang ditentukan oleh VDD. Sedangkan VGS mempengaruhi apakah di MOSFET menyala atau tidak. Apabila durasi on VGS yang lama, maka duty cycle akan besar. Sehingga akan menyebabkan rata-rata dari E-drain maupun tegangan outputnya menurun. Bernilai besar pula. Untuk yang C, jelaskan pula pengaruh nilai VGS pada arus drain maupun tegangan output, gambarkan cara pemberian VDD dan VGS, serta gambarkan karakteristik lengkung transkonduktansinya. Untuk ragam pengosongan, diberi VGS 0 atau gate dan source dihubungkan singkat, atau bisa diberi tegangan negatif dengan polaritas negatif supply ke gate dan polaritas positif ke source. Nilai negatif terus ditambah hingga nilai VGS-nya 0 atau putus cut off. Di sini merupakan gambar rangkaian untuk pemberian VDD dan VGS untuk ragam peningkatan. Dan untuk ragam pengosongan sendiri, ini polaritas di sebelah sini dibalik. Yang positif menuju ke source dan negatifnya menuju ke gate. Kemudian nomor 2A. Jelaskan persyaratan yang harus dipenuhi agar sebuah rangkaian Zener bisa berfungsi sebagai regulator tegangan. Zener digunakan sebagai regulator tegangan yaitu untuk menjaga tegangan tetap stabil
dari tegangan sumber yang berubah-ubah. Syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi regulator tegangan ialah yang pertama, zener dipasang secara reverse, yaitu arus mengalir dari katoda ke anoda zener. Yang kedua yaitu tegangan Thevenin yang menggerakkan zener harus lebih besar dari tegangan dadal zener sendiri. Untuk yang soal nomor B, ceritakan bagaimana atau dari kurva karakteristik sisi mana yang bisa digunakan sebagai penjaga tegangan stabil saat sumber mengalami perubahan. Dioda zener akan bekerja sebagai penjaga tegangan stabil pada daerah reverse bias. Dioda zener yang diberi tegangan dari 0 arusnya akan bernilai 0 hingga tegangan tersebut mencapai tegangan dadal yang nantinya akan memunculkan arus zener minimum. Zener dapat bekerja sebagai regulator tegangan dengan memanfaatkan karakteristik reverse dari dioda zener. Untuk membuktikan dilakukan pencarian garis beban DC, yaitu yang pertama ketika kita mempunyai suatu zener dengan tegangan dadal 12 volt lalu dipasang pada sumber 20 volt dengan RS 1 kilo, maka didapatkan rumus IZ sama dengan VS min VZ per RS, dan semuanya dimasukkan ke dalam rumus 20 min VZ per 1000. 20 per 1000 kali VZ ditambah min 1/1000 VZ. Sebagai variabel pada persamaan di atas, IZ dan VZ saling berkaitan. Karena bekerja dinilai dadal zener, maka IZ pasti negatif. Sehingga nilai C 20 per 1000 adalah titik potong sumbu tegak diterjemahkan sebagai harga negatif. Setelahnya diperoleh gradien yakni M sama dengan min 1/1000. Delta Y per delta X sama dengan 20 per 1000. Berdasarkan persamaan M sama dengan delta Y per delta X, maka M sama dengan delta Y per delta X sama dengan min 20 per 1000. Berdasarkan persamaan tersebut, apabila nilai sumber 20 volt, maka IZ sama dengan 20 per 1000 VZ ditambah min 1/1000 VZ. Apabila IZ-nya 0, didapatkan persamaan 2 per 100 ditambah min 1/1000 VZ. Kemudian yang akan dipindah ruas, min menjadi min 2 per 100 sama dengan min 1/1000 VZ. Dapat disederhanakan menjadi 2 sama dengan 1/10 VZ. Atau sama dengan VZ sama dengan 20. Sehingga didapatkan titik kerja di Q1. Kemudian apabila supply dinaikkan menjadi 30 volt dengan rangkaian dioda yang tetap, maka akan diperoleh persamaan garis beban DC sebagai berikut. IZ dengan rumus yang sama, IZ sama dengan VS min VZ per RS. 30 min VZ per 1000 dapat diubah menjadi 30 per 1000 ditambah min 1/1000 VZ. Apabila IZ sama dengan 0, maka 3 per 100, 0 sama dengan 3 per 100 plus min 1/1000 VZ. Dapat dipindah ruas menjadi min 3 per 100 sama dengan min 1/1000 VZ. Dapat disederhanakan menjadi 3 sama dengan 1/10 VZ. Atau sama dengan VZ sama dengan 30. Sehingga didapatkan titik kerja yakni Q2 di sebelah sini. Untuk soal yang C, sebuah rangkaian regulator tegangan dengan RS bernilai 1500 ohm dan R load 250 ohm menggunakan zener dadal pada tegangan min 6 volt. Mula-mula tegangan sumber bernilai 50 volt.
lalu terjadi gangguan sehingga sumber tegangan turun. Hitung berapa nilai tegangan sumber minimum sehingga rangkaian ini tetap bisa bekerja sebagai regulator pertama. Regulator tegangan. Untuk yang pertama, pembuktian melalui rumus pembagi tegangan. Yang didapatkan rumus VL sama dengan RL dibagi RS per RL dikali VS. Kemudian tinggal memasukkan rumus saja. Ke dalam rumus saja, VL telah diketahui yaitu 6 volt. 6 sama dengan RL sebesar 250 per RS sebesar 1500 plus RL sebesar 250 dikali VS. Kemudian dapat disubstitusi menjadi 6 dikali 1750. Nilai dari 1500 plus 250 naik ke atas sama dengan 250 VS. Untuk nilai VS sendiri didapatkan 10.500 per 250. Sehingga didapatkan nilai tegangan sumber minimum sebesar 42 volt. Yang kedua yaitu melalui pembuktian arus yang mengalir. Didapatkan persamaan IS sama dengan IL. V sumber min VL dibagi RS sama dengan VL per RL. Kemudian didapatkan tinggal dimasukkan ke dalam rumus VS min 6 per RS sebesar 1500 sama dengan 6 VL sebesar 6 per RL-nya 250. Sehingga tinggal dipindah ruas 1500 menjadi ke kanan dan 250 menjadi ke kiri sehingga didapatkan 250 VS min 6 sama dengan dikali VS min 6 sama dengan 6 dikali 1500. Nilai dari ini tinggal dikali secara pelangi sehingga didapatkan 250 VS min 250 dikali min 6 didapatkan nilai min 1500 sama dengan 6 kali 1500 sama dengan 9000. 250 VS sama dengan 9000 dikurangi, mohon maaf, ini seharusnya ditambah 1500 sehingga didapatkan nilai VS sebesar 10.500 dibagi 250 hasil dari perpindahan ruas sehingga didapatkan nilai tegangan sumber minimum sebesar 42 volt. Kemudian untuk penjelasan nomor 3. Dari rangkaian berikut, carilah besar arus yang mengalir pada dioda dengan metode Thevenin untuk A pendekatan 1. Yang pertama yaitu kita menghitung rangkaian paralel ini dengan rumus RP sama dengan 2K paralel dengan 2K sehingga didapatkan nilai sebesar 1K. Sehingga nantinya akan berubah rangkaiannya menjadi seperti ini dan lebih simpel untuk dihitung. Kemudian untuk yang nomor A, pendekatan 1 di mana VD sama dengan 0 dan persamaannya adalah sebagai berikut. ID sama dengan VS min VD per nilai dari resistansi seri tersebut, yaitu 2K ditambah 1K. Sehingga ID sama dengan, karena VD 0, maka didapatkan langsung hasil 20 per 3K. Didapatkan ID sebesar 0,0066 ampere atau sebesar 6,6 miliampere. Kemudian yang B untuk pendekatan 2 dengan tegangan lutut sebesar 0,7 volt. Dengan rumus yang sama, yaitu ID sama dengan 20 min VD
per hasil dari resistansi seri tersebut, yaitu 2K ditambah 1K menjadi 3K. Namun bedanya kali ini nilai VD-nya diketahui atau tidak bernilai 0, yaitu 20 min 0,7 hingga didapatkan hasil 19,3. Kemudian untuk mencari ID 19,3 tersebut dibagi dengan total resistansinya tadi sebesar 3K. Akan didapatkan hasil arus pada diode sebesar 0,00643 ampere atau sebesar 6,43 miliampere. Untuk pendekatan 3, yang C untuk pendekatan 3 dengan tegangan lutut 0,7 volt dan R bulk 5 ohm. Sehingga rangkaiannya akan ditambah resistor bulk sebesar 5 ohm secara seri. Dengan menggunakan rumus yang sama, namun ditambah dengan R bulk 5 ohm. Sehingga persamaannya menjadi ID sama dengan 20 min 0,7 per 2K ditambah 1K ditambah 5. Sehingga didapatkan persamaan lagi 19,3. ID sama dengan 19,3 per 3005. Sehingga apabila dibagikan didapatkan hasil sebesar 0,00642 ampere atau sebesar 6,42 miliampere. Sehingga arus diodanya sebesar 6,42 miliampere. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf atas kelebihan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Rahman Arfi dengan NRP 2324-6313 dan saya dari kelas 1 D4 Elektro Industri A. Nah, kali ini saya akan menceritakan atau mempresentasikan tentang perbaikan UAS saya. Nah, untuk soalnya yaitu 1A, gambarkan struktur dari sebuah komponen MOSFET serta jelaskan bagian-bagiannya dan gambarkan simbolnya. B, jelaskan bagaimana sebuah MOSFET dan jelaskan pula pengaruh nilai VDD atau VDS terhadap arus drain maupun tegangan output. Yang C, jelaskan pula pengaruh nilai VGS pada arus drain maupun tegangan output. Gambarkan rangkaian cara pemberian VDD dan VGS, serta gambarkan karakteristik lengkung transkonduktansinya. 2A, jelaskan persyaratan yang harus dipenuhi agar sebuah rangkaian zener bisa berfungsi sebagai regulator tegangan. 2B, ceritakan bagaimana atau dari kurva karakteristik sisi mana yang bisa digunakan sebagai penjaga tegangan stabil saat sumber mengalami perubahan. Yang 2C, sebuah rangkaian regulator tegangan dengan RS bernilai 1500 ohm dan R load sebesar 250 ohm menggunakan zener yang total pada tegangan min 6 volt. Mula tegangan sumber bernilai 50 volt, lalu terjadi gangguan sehingga sumber tegangan turun. Itu berapa nilai tegangan sumber minimum sehingga rangkaian ini tetap bisa bekerja sebagai regulator tegangan. Dan nomor 3, dari rangkaian berikut, carilah besar arus yang mengalir pada dioda dalam metode Thevenin untuk pendekatan 1, pendekatan 2 dengan tegangan lutut 0,7 volt, pendekatan 3 dengan tegangan lutut 0,7 volt, dan R bulk sebesar 5 ohm. Oke, untuk pertama adalah pembahasan nomor 1A. Nah, nomor 1A itu dapat sebuah struktur gambar MOSFET. Nah, karena merupakan jenis NPN, maka struktur terdiri dari NPN, yaitu bahan tipe N dan tipe N dan tipe P. Terdapat bahan semikonduktor tipe N yang ditempeli bahan semikonduktor tipe P di sebelah kanan atas. Simbolnya ada kaki gate 3 baris bersambung, yaitu kaki atas drain, kaki bawah source, dan kaki sebelah kanan adalah gate. Nah, di sini ada tambahan kaki sebelah kiri adalah gate dan kaki sebelah kanan adalah substrat. Nah, substrat ini di jumper ke kaki source. Nah, untuk simbol MOSFET sendiri ada di ini, ada kaki 3 gate 3 baris sambung pada MOSFET. Yang atas adalah kaki drain dan yang bawah adalah kaki source. Nah, untuk simbolnya begini, disambung antara 3 kaki. Nah, lanjut untuk pembahasan nomor 1B, cara menyalakan MOSFET. Untuk menyalakan MOSFET, rangka pengosongan dari kaki drain ke source. Diberi suplai positif, artinya polaritas positif suplai ke gate dan polaritas negatif ke source.
di bagian sini dilakukan dengan tetap memberi R sebagai pembatas arus. Jadi setelah ada sumber VGS masih terdapat resistansi atau resistor. Ini merupakan suplai utama karena merupakan penentu harga maksimal dari E-drain dan Vout. Apabila dengan suplai yang ada di MOSFET masih belum menyala, maka diberikan trigger. Kemudian trigger melalui kaki gate dan source. Untuk ragam pengosongan diberi VGS sama dengan 0, gate dan source dihubung singkat. Itu untuk memberi trigger. Atau bisa diberi tekanan negatif, polaritas negatif supply ke gate dan polaritas positif ke source. Nilai negatif terus ditambah hingga VGS putus atau cut off. Untuk ragam peningkatan diberikan suplai tegangan positif, polaritas positif suplai berada di gate dan polaritas negatifnya berada di source. Jadi untuk menentukan ragam yang akan digunakan kita patokannya itu ada di VGS. Untuk yang tadi untuk pemberian VDD ini juga harus diberi resistor atau resistansi sebelum dihubungkan ke sebuah komponen atau kali ini di MOSFET. Nah, untuk ragam peningkatan tinggal kita ubah di bagian polaritas VGS-nya, yaitu positif ke gate, negatif ke source. Dan kalau kita menggunakan ragam pengosongan, tinggal dibalik saja, yaitu polaritas negatif ke gate dan polaritas positif ke source. Untuk yang C, pengaruh VDD dan VGS. Dengan demikian, maka nilai VDD adalah penentu harga maksimum dari E-drain dan Vout. Dengan VGS berpengaruh pada nilai rata-rata atau average dari E-drain dan Vout. Hal ini dikarenakan bentuk dari VGS adalah PWM dan harga tertinggi dari PWM inilah yang ditentukan oleh VDD. Sementara VGS mempengaruhi apakah demosfet nyala atau tidak. Apabila durasi on dari VGS lama, maka duty cycle-nya akan besar sehingga akan menyebabkan harga rata-rata dari E-drain maupun Vout nilai besar pula. Nah, untuk gambar lengkung trans kondutansinya di sebelah kanan sini. Nah, untuk pengaruh VDD itu menjadi nilai maksimum ya di sinyal PWM-nya. Dan untuk lama atau tidaknya MOSFET ini on atau off itu bergantung pada VGS sehingga mempengaruhi duty cycle. Oke. Nah, lanjut ke pembahasan nomor 2 yaitu tentang zener ya. Nah, untuk 2A persyaratan yang harus digunakan untuk menyalakan dioda zener kedua yaitu zener dipasang secara reverse atau bisa kita sebut harus mengalir dari katoda ke anoda. Dan kedua adalah tegangan yang menggerakkan dioda zener harus lebih besar dari tegangan totalnya. Nah, zener sendiri digunakan sebagai regulator tegangan yaitu untuk menjaga tegangan output tetap stabil dari tegangan sumber input yang berubah-ubah. Syaratnya itu yang telah saya jelaskan tadi. Nah, untuk 2B, dioda zener akan bekerja sebagai penjaga tegangan stabil pada daerah reverse bias. Dioda zener yang diberi tegangan dari 0 arusnya akan bernilai 0 hingga tegangan tersebut mencapai tegangan totalnya yang nantinya akan memunculkan arus zener minimum. Nah, grafiknya bisa dilihat di sebelah kanan sini. Daerah bias mundur ada di kuadran 2 dan kuadran 3 dan untuk daerah bias maju ada di kuadran 1. Nah, zener bisa dapat bekerja sebagai regulator tegangan dengan memanfaatkan karakteristik reverse dari dioda zener. Contohnya ada pada pendekatan 1-2 digunakan sebagai garis beban DC sebagai pembuktian bahwa zener bekerja sebagai regulator tegangan. Nah, itu akan kita bahas di 2C ya. Nah, lanjut ke 2C. Oh, belum. Ini pembuktian. Oke, pembuktiannya suatu zener mempunyai tegangan total 12 volt lalu dipasang pada sumber 20 volt dengan RS sebesar 1 kilo ohm. Maka IZ yang ditemukan adalah rumus IZ mula-mula adalah VS min VZ per RS. Nah, kita cari nilai IZ-nya dengan cara kita masukkan nilai input yang telah diketahui ini. Berarti 20 min VZ dibagi 1000. Nah, habis itu kita operasikan kembali menjadi 20 per 1000
20 per 1000 VZ ditambah min 1 per 1000 VZ. Sebagai variabel pada persamaan di atas, IZ dan VZ saling berkaitan karena bekerja dinilai data Zener. Maka IZ pasti negatif sehingga nilai C sama dengan 20 per 1000 adalah titik potong terhadap sumbu tegak diterjemahkan sebagai harga negatif. Setelahnya diperoleh nilai gradien, yakni nilai gradien adalah min 1 per 1000. Delta Y per delta X sama dengan 20 per 1000. Berdasarkan persamaan M sama dengan delta Y per delta X. Maka M sama dengan delta Y per delta X sama dengan min 20 per 1000. Berdasarkan persamaan tersebut, apabila sumber bernilai 20 volt, maka IZ bisa kita masukkan tadi input-input yang telah diketahui. IZ sama dengan 20 per 1000 VZ, 20 per 1000 VZ ditambah min 1 per 1000 VZ sama dengan IZ-nya menjadi 0. 0 sama dengan 2 per 100 ditambah min 1 per 1000 VZ. Nah, kita loncatkan kita pindah ruas menjadi min 2 per 100 sama dengan min 1 per 1000 VZ. Kita operasikan kembali menjadi 2 sama dengan 1 per 10 VZ. Dan nilai akhir yang kita dapat adalah VZ sebesar 20. Sehingga dilakukan titik kerja Q1. Di sini guys. Di sini ya 20. Nah, apabila suplai dinaikkan menjadi 30 volt dengan rangkaian dioda yang tetap, maka diperoleh persamaan garis beban DC sebagai berikut. Rumus yang digunakan masih sama, yaitu IZ sama dengan VS min VZ per RS. Nah, di sini kita masukkan 30 min VZ per 1000 menjadi 30 per 1000 ditambah min 1 per 1000 VZ. Apabila IZ 0 sama dengan 3 per 100 ditambah min 1 per 1000 VZ. Yang 3 per 1 nya kita pindah ruas ke kiri menjadi min 3 per 100 sama dengan min 1 per 1000 VZ. Habis itu sama dengan 3 per 1 per 10 VZ. Habis itu kita operasikan kembali menjadi VZ kita temukan menjadi nilai 30. Sehingga didapatkan titik kerja yakni Q2 gitu ada di sini. Oke. Nah, untuk pembahasan nomor 2C. Oke. 2C kan VZ sama dengan 6 volt. Berapa tegangan minimal agar tetap bisa menjadi regulator tegangan atau VS minimum. Nah, kemudian melalui rumus pembagi tegangan yaitu VL sama dengan RL per RS plus RL dikali VS. Nah, VL-nya kan udah diketahui nilai 6 volt. Jadi kita masukin aja nilai-nilai yang udah diketahui yaitu VL-nya RL, RL sama RL. Jadi 6 sama dengan 250 per 1500 ditambah 250 dikali VS. Nah, kita pindah ruas menjadi 6 kali 1750 sama dengan 250 VS. Nah, VS kita temukan dengan cara membagikan nilai 10.500 dibagi 250 sama dengan 42 volt. Kemudian melalui arus yang mengalir. IS sama dengan IL. Jadi, Fs min VL per RS sama dengan VL per RL sama dengan, atau ini kita ganti ya rumusnya menjadi ini. Vs min 6 per 1500 sama dengan 6 per 250. Nah, jadi setelah kita operasikan menjadi 250 kurung Vs min 6 sama dengan 6 dikali 1500. Untuk 250 Vs dimin 1500 karena ini nilai 1500-nya pindah ruas sama dengan 9000. 250 Vs sama dengan 9000 dimin 1500. Vs sama dengan 10.500 per 250. Vs sama dengan 42 volt. Hasilnya sama dengan cara yang berbeda. Untuk pembahasan selanjutnya, carilah besar arus yang mengalir pada diode di rangkaian berikut. Nah, yang pertama kita kan ID kan. ID tanda tanya. Pertama, kita hitung rangkaian paralel dengan rumus RP sama dengan 2K paralel 2K.
Nah, RPM ditemukan 1K ohm. Kemudian didapatkan nilai arus genre dalam menggunakan persamaan sebagai berikut, yaitu IT sama dengan Vs min Vd per RT. Dan dimasukkan nilainya menjadi 20 min Vd per 2K plus RP. Dan hasil akhirnya adalah 20 min Vd per 3K. Nah, sehingga menjadi rangkaian seperti berikut ini. Lalu kita bisa mencari arus pada diode dengan pendekatan 1, di mana Vd sama dengan 0. Dan bersamaan adalah sebagai berikut. ID sama dengan 20 min Vd per 2K plus 1K. ID sama dengan 20 per 3K. ID sama dengan 0,0066 ampere. Dan ketika dijadikan miliampere menjadi 6,6 miliampere. Nah, untuk pendekatan 2 pada diode terdapat tegangan lutut sebesar Vd sama dengan 0,7 volt, sehingga besar arus pada diode sebesar ID sama dengan 20 min Vd per 2K plus 1K. ID sama dengan 20 min 0,7 per 2K plus 1K. ID sama dengan 19,3 per 3K. Terus lalu yang ditemukan adalah nilai ID-nya adalah 0,00643 ampere yang telah dikonversi ke miliampere menjadi 6,43 miliampere. Nah, untuk pendekatan ketiga, pada diode terdapat tegangan sebesar Vd sama dengan 0,7 volt dan R bulk sebesar 5 ohm, sehingga rangkaian akan menjadi sebagai berikut, menjadi seperti ini. Nah, untuk ID-nya sendiri sama seperti sebelum-sebelumnya, kita akan menggunakan rumus yang sama, yaitu 20 min Vd per 2K plus 1K plus 5, karena terdapat nilai R bulk. Nah, setelah kita hitung menjadi 20 min 0,7 per 2K plus 1K plus 5, ID sama dengan 19,3 per 3005. Dan nilai ID yang ditemukan adalah 0,00642 ampere, atau kita bisa konversi menjadi miliampere menjadi 6,42 miliampere. Sekian, terima kasih. Sekian dari penjelasan saya. Bila ada kekurangan, yaitu agak kurang jelas dalam menjelaskan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frisarana Devita Maharani dari 1D4 Teknik Elektroindustri A, NRP 23246000014. Di sini saya akan mempresentasikan perbaikan UAS dari mata kuliah bahan dan komponen listrik. Terdapat soal nomor 1, gambarkan struktur dari sebuah komponen MOSFET serta jelaskan bagian-bagiannya dan gambarkan simbolnya. Untuk struktur dari MOSFET, di sini ada kaki penguras, di atas ada kaki penguras, di bawah ada kaki sumber atau source, di sebelah kiri ada gate, di sebelah kanan ada substrat, dan di sini ada silikon dioksida. Kemudian karena ini merupakan jenis NPN, maka strukturnya merupakan terdiri atas NPN, yakni semikonduktor tipe N yang ditempeli bahan semikonduktor P di sebelah kanan atas. Untuk simbolnya, ada kaki 3 baris sambung pada MOSFET. Atas merupakan drain dan kaki bawah adalah kaki source, dan sebelah kanan di sini ada kaki gate. Kemudian untuk soal 1B, jelaskan bagaimana cara menyalakan sebuah MOSFET dan jelaskan pula pengaruh nilai VDD atau VDS terhadap arus drain maupun tegangan output. Cara menyalakan MOSFET pertama yakni dari kaki drain ke source diberi supply positif, yakni polaritas positif dari tegangan menempel ke gate, dan jangan lupa untuk selalu diberi RL sebagai pembatas arus. Ini merupakan supply utama karena merupakan penentu harga maksimal dari arus drain dan tegangan out. Untuk menyalakan MOSFET ragam pengosongan, dari kaki drain ke source diberi supply positif, yakni polaritas positif supply ke gate dan polaritas negatif ke source. Dilakukan dengan tetap memberi R sebagai pembatas arus. Ini merupakan supply utama, dan apabila supply yang ada pada MOSFET masih belum menyala, maka diberikan trigger. Pemberian trigger melalui kaki gate dan source. Untuk ragam pengosongan diberi VGS sama dengan 0, atau bisa diberi tegangan negatif, yakni polaritas negatif supply ke gate dan polaritas positifnya ke source.
nilai negatif terus ditambah hingga VGS putus atau cut off. Nah, setelah itu ada soal 1C. Jelaskan pula pengaruh nilai VGS pada arus drain maupun tegangan output. Gambarkan rangkaian cara pemberian VDD dan VGS, serta gambarkan karakteristik lengkung transkonduktansinya. Nah, dengan demikian, maka nilai VDD adalah penentu harga maksimum dari E-drain dan V-out, sedangkan VGS berpengaruh pada nilai rata-rata average dari E-drain dan V-out. Karena bentuk dari VGS sendiri adalah PWM atau kotak-kotak, dan harga tertinggi dari PWM inilah yang ditentukan oleh VDD. Sementara VGS mempengaruhi apakah MOSFET menyala atau tidak. Apabila durasi on dari VGS lama, maka duty cycle yang dihasilkan akan besar, sehingga akan menyebabkan harga rata-rata dari arus drain maupun tegangan out bernilai besar pula. Kemudian untuk soal nomor 2, jelaskan persyaratan yang harus dipenuhi agar sebuah rangkaian Zener bisa berfungsi sebagai regulator tegangan. Zener bisa digunakan sebagai regulator tegangan, yakni menjaga tegangan output dapat tetap stabil dari tegangan sumber atau input yang berubah-ubah. Syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi regulator tegangan ialah Zener dipasang secara reverse, yakni arus mengalir dari katoda ke anoda Zener. Nah, kemudian tegangan Thevenin yang menggerakkan Zener harus lebih besar daripada tegangan dadal Zener, sehingga Zener menyala pada nilai sini, PZ di sebelah sini. Kemudian soal nomor 2B, jelaskan atau ceritakan bagaimana dari kurva karakteristik sisi mana yang bisa digunakan sebagai penjaga tegangan stabil saat sumber mengalami perubahan. Dioda Zener akan bekerja sebagai penjaga stabil pada daerah reverse bias, yakni Zener diberi tegangan dari 0, arusnya akan tetap bernilai 0, sehingga tegangan tersebut mencapai tegangan dadalnya yang nantinya akan memunculkan arus Zener minimum. Nah, di sini terdapat pembuktian bagaimana dioda Zener sebagai regulator tegangan. Diberikan suatu Zener mempunyai tegangan dadal 12 volt, lalu dipasang pada sumber 20 volt dengan RS bernilai 1 k ohm. Maka IZ sama dengan VS min VZ per RS. 20 min VZ per 1000 dan menghasilkan 20 per 1000 VZ ditambah min 1 per 1000 VZ. Sebagai variabel pada persamaan di atas, IZ dan VZ saling berkaitan karena bekerja di nilai dadal Zener. Maka IZ pasti negatif, sehingga nilai C sama dengan 20 per 1000 yang merupakan titik potong terhadap sumbu tegak dan diterjemahkan sebagai harga negatif. Setelah itu diperoleh harga atau nilai gradien, yakni M sama dengan min 1 per 1000. Sehingga delta Y, dan di sini diperoleh pula delta Y per delta X 20 per 1000. Berdasarkan persamaan M sama dengan delta Y per delta X, maka diperoleh nilai min 20 per 1000. Berdasarkan persamaan ini, didapatkan nilai apabila sumber bernilai 20 volt, maka IZ sama dengan 20 per 1000 VZ ditambah min 1 per 1000 VZ. Apabila IZ bernilai 0, maka diperoleh 0 sama dengan 2 per 100 ditambah min 1 per 1000 VZ. Min 2 per 100 sama dengan min 1 per 1000 VZ, sehingga 2 sama dengan 1 per 10 VZ, dan nilai VZ adalah 20, sehingga didapatkan titik kerja pada Q1 di sebelah sini. Kemudian apabila nilai dari tegangan diubah menjadi 30 volt, maka persamaan dari IZ adalah 30 min VZ per 1000 atau 30 per 1000 ditambah min 1 per 1000 VZ. Apabila IZ bernilai 0, maka 0 sama dengan 3 per 100 ditambah min 1 per 1000 VZ. Min 3 per 100 sama dengan min 1 per 1000 VZ. Kemudian 3 per 1
per 10 VZ, maka nilai VZ adalah 30 dan menghasilkan titik kerja Q2. Kemudian untuk soal nomor 2C, sebuah rangkaian regulator tegangan dengan RS bernilai 1500 ohm dan R load 250 ohm menggunakan Zener yang dadalnya pada tegangan min 6 volt. Mula-mula tegangan sumber bernilai 50 volt, lalu terjadi gangguan sehingga sumber tegangan turun. Hitung berapa nilai tegangan sumber minimum sehingga rangkaian ini tetap bisa bekerja sebagai regulator tegangan. Nah, di sini terdapat dua cara, yakni melalui rumus pembagi tegangan, yakni VL sama dengan R load per RS ditambah R load kali VS. Oke, di sini terdapat kesalahan. Ini harusnya RS sama dengan 1,5 K ohm. Sehingga nilai yang didapatkan adalah 6 sama dengan 250 per 1500 ditambah 250 dikali VS, atau sama dengan 6 dikali 1750 sama dengan 250 VS, sehingga nilai dari VS adalah 42 volt. Kemudian terdapat pula pembuktian melalui arus yang mengalir. Di sini IS sama dengan IL, maka VS min VL per RS sama dengan VL per RL. Kemudian disubstitusi pada nilai yang sudah tersedia pada soal, sehingga 250 dikali VS min 6 sama dengan 6 dikali 1500. 250 VS min 1500 sama dengan 9000, sehingga didapatkan nilai VS adalah 10.500 per 250 dan nilainya adalah 42 volt. Kemudian soal nomor 3. Dari rangkaian berikut ini, carilah besar arus yang mengalir pada dioda dengan metode Thevenin. Untuk pendekatan 1, pendekatan 2 dengan V lutut 0,7, pendekatan 3 dengan V lutut 0,7 volt dan R bulk 5 ohm. Di sini ada pembahasan nomor 3. Berapakah nilai arus yang mengalir pada diode di rangkaian berikut ini? Oke. Pertama-tama kita hitung terlebih dahulu rangkaian paralel yang ada sebelah sini, kita sederhanakan terlebih dahulu sehingga nilai R pada kedua resistansi ini bernilai 1 K ohm. Kemudian didapatkan nilai arus dioda dengan menggunakan persamaan sebagai berikut. Arus dioda sama dengan VS min VD per R total. R total didapatkan dari 2K ditambah R paralel, yakni 1K, sehingga diperoleh 20 min VD per 3K. Kemudian untuk pendekatan 1, di mana nilai VD sama dengan 0, diperoleh persamaan sebagai berikut. ID sama dengan 20 min VD per 2000 ditambah 1000. Sehingga diperoleh nilai 20 per 3000 sama dengan 0,0066 ampere, yang setara dengan 6,6 miliampere. Kemudian apabila pada pendekatan 2, di mana VD-nya 0,7 volt, arus pada diode diperoleh sebesar ID sama dengan 20 min VD per 3000 sama dengan 20 dikurangi 0,7 volt per 3000, sehingga 19,3 per 3000 diperoleh nilai 0,00643 ampere, setara dengan 6,43 miliampere. Kemudian untuk pendekatan 3, tegangan VD sebesar 0,7 volt dan R bulk sebesar 5 ohm, sehingga nilai resistansi pada rangkaian ini bertambah sebesar 5 ohm. Sehingga
dimasukkan ke persamaannya menjadi 20 min 0,7 volt per 2K ditambah 1K ditambah 5 volt air bulk sehingga nilainya adalah 19,3 per 3005. Diperoleh nilai 0,00642 ampere yang setara dengan 6,42 miliampere. Sekian pembahasan soal dari perbaikan UAS. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winnie Nur Afifah, NRP 23246.015 dari kelas 1 D4 LIN A akan mempresentasikan hasil dari perbaikan UAS bahan dan komponen listrik. Soal nomor 1A, gambarkan struktur dari sebuah komponen MOSFET serta jelaskan bagian-bagiannya dan gambarkan simbolnya. Untuk struktur MOSFET seperti yang terdiri di sini, pada bagian atas terdapat penguras atau drain, bagian kanan terdapat substrat dan juga bawah terdapat source atau sumber. Kemudian bagian kirinya terdapat kaki gate yang ditempeli juga silikon dioksida yang berfungsi sebagai isolator. Pada struktur MOSFET ini merupakan jenis NPN yang terdapat bahan semikonduktor tipe N yang kemudian ditempeli dengan bahan semikonduktor tipe P di sebelah kanan seperti ini. Bahan semikonduktor tipe P-nya ditempeli tidak full tapi cuma setengah dari bahan semikonduktor tipe N-nya. Kemudian untuk simbol MOSFET-nya adalah sebagai berikut. Simbolnya sama, hampir mirip dengan struktur. Bagian atasnya berupa drain, bawahnya source, kirinya kaki gate. Yang kemudian membedakan dengan MOSFET dengan MOSFET adalah di sini kalau MOSFET itu lurus tersambung, kalau MOSFET bentuknya putus-putus. Kemudian soal nomor 2 yaitu jelaskan bagaimana cara menyalakan sebuah MOSFET dan jelaskan pula pengaruh VDD atau VDS pada arus drain maupun tegangan output. Baik, untuk cara menyalakannya, MOSFET pertama yaitu diberi tegangan pada kaki drain yaitu tegangan positif, supply positif, kemudian supply negatifnya pada source-nya. Itu sebagai sumber utama yang menentukan harga I-drain maksimum dan juga V-out-nya atau tegangan outputnya. Kemudian untuk apabila masih belum nyala, maka MOSFET-nya harus di-trigger dengan memasangkan kaki gate dengan source-nya. Apabila tipe ragam pengosongan, yang kaki gate ini dikasih supply negatif, sementara source-nya dikasih supply positif. Dan untuk ragam peningkatan, kaki gate-nya ini dikasih supply positif dan negatifnya dipasang pada kaki source. Untuk pengaruh VDD atau VDS terhadap arus drain dan juga tegangan outputnya, yaitu di sini VDD atau VDS akan mempengaruhi terhadap penentuan harga maksimal dari I-drain atau arus pada penguras dan juga tegangan outputnya. Kemudian pada soal 1C, soalnya yaitu jelaskan pula pengaruh nilai VGS pada arus drain maupun tegangan output dan gambarkan rangkaian cara pemberian VDD dan VGS serta gambarkan karakteristik lengkung transkonduktansinya. Baik, untuk pengaruhnya, kalau nilai VDD terhadap VDD terhadap I-drain dan V-out itu sebagai penentu harga maksimalnya. Tapi kalau VGS itu berpengaruh pada nilai
rata-rata atau average dari E-drain dan juga VOUT-nya. Hal ini karena bentuk VGS itu nanti bentuknya PWM, kotak-kotak seperti itu. Sehingga VGS mempengaruhi terhadap MOSFET ketika menyala atau tidak. Apabila durasi on-nya, nyalanya VGS itu lama, maka duty cycle-nya juga akan besar, sehingga nanti menyebabkan nilai average atau rata-rata dari E-drain maupun VOUT-nya juga besar pula. Jadi berbanding lurus untuk nilai VGS terhadap E-drain-nya. Untuk cara pemasangannya adalah sebagai berikut, seperti di sini. Jadi drainnya ini disambung dengan source, dengan positifnya di drain, negatifnya di source. Nah, kalau di sini gate-nya disambung dengan source. Kalau di sini ragam peningkatan ya, karena positifnya ini nyambung ke kaki gate dan negatifnya nyambung kaki source. Kalau ininya dibalik, maka menjadi ragam pengosongan. Kemudian untuk lengkung transkonduktansinya adalah sebagai berikut. Di sini untuk yang ini adalah ID, kemudian di sini VGS-nya. Di daerah sini adalah ragam pengosongan, sementara di daerah yang sebelah kanan sini adalah sebagai daerah ragam peningkatan. Pada daerah ragam pengosongan ini, ketika VGS-nya semakin kecil, maka semakin kecil alias semakin negatif-negatif, maka arusnya juga akan semakin kecil, semakin mendekati 0. Nah, ketika dia masuk ke ragam peningkatan, arusnya positif, maka E-drain-nya juga akan semakin naik terus. Begitu. Berbanding lurus untuk ragam pengosongan maupun ragam peningkatan. Untuk soal yang nomor 2, jelaskan persyaratan yang harus dipenuhi agar sebuah rangkaian Zener bisa berfungsi sebagai regulator tegangan. Regulator tegangan di sini adalah sebagai penstabil tegangan. Zener digunakan sebagai regulator tegangan yaitu untuk menjaga tegangan outputnya agar tetap stabil dari tegangan sumber atau input yang berubah-ubah. Syaratnya yaitu Zener harus dipasang di daerah reverse, yaitu katoda arusnya mengalir dari katodanya menuju ke anoda. Kemudian syarat yang kedua yang harus dipenuhi yaitu tegangan Thevenin yang menggerakkan Zener itu harus lebih besar daripada tegangan dadalnya Zener. Kemudian untuk soal yang ke B, nomor 2B, ceritakan bagaimana atau dari kurva karakteristik sisi mana yang bisa digunakan sebagai penjaga tegangan stabil saat sumber mengalami perubahan. Baik, untuk yang 2B, Zener itu bisa bekerja sebagai penjaga tegangan stabil pada daerah reverse-nya. Karena kalau pada daerah forward, Zener hanya akan berfungsi sebagai dioda pada umumnya, yaitu sebagai penyearah. Dioda Zener yang diberi tegangan 0, arusnya akan tetap 0, hingga pada sampai tegangan V-Zener atau tegangan dadal Zener, dia akan memunculkan arus yang konstan meskipun tegangannya nanti ditingkatkan. Seperti di sini. Ini ketika di area reverse yang sebelah sini, ketika dikasih tegangan sekian, dia akan tetap 0, 0, 0, 0 sampai mencapai tegangan dadal Zener, dia akan muncul arus sehingga arusnya konstan terus meskipun tegangannya ditambah ini. Ini disebut daerah breakdown. Baik, untuk pembuktian dioda Zener sebagai regulator tegangan adalah sebagai berikut. Contohnya adalah Zener mempunyai tegangan dadal 12 volt yang dipasang pada sumber 20 volt dengan RS 1 kilo ohm, maka arus Zenernya adalah sebagai berikut. Vs min Vz per RS sama dengan 20 min Vz per 1000. Sama dengan 20 per 1000 dikali Z plus min 1 per 1000 VZ. Sebagai variabel pada persamaan di atas, IZ dan VZ saling berkaitan.
karena bekerja dinilai dada Zener, maka IZ pasti akan negatif karena di daerah reverse. Sehingga nilai C sama dengan 20/1000 adalah titik potong terhadap sumbu tegak, diterjemahkan sebagai harga negatifnya. Setelahnya diperoleh nilai gradien yaitu M sama dengan -1/1000 yang sebelah sini tadi. Delta Y per delta X sama dengan 20/1000. Berdasarkan persamaan M sama dengan delta Y per delta X, maka M itu akan menjadi delta X, delta Y per delta X sama dengan -20/1000. Berdasarkan persamaan tersebut, bila sumbernya dikasih 20 volt, maka IZ-nya akan menjadi sekian. 20/1000 VZ ditambah -1/1000 VZ, IZ-nya 0, maka 2/100 plus -1/1000 VZ. Sehingga didapatkan nilai VZ-nya adalah 20. Sehingga didapatkan titik kerja Q1 yang sebelah sini. Ini adalah garis beban DC yang pertama ketika diberi tegangan 20 volt. Kemudian apabila diberikan supply 30 volt dengan rangkaian dioda yang sama, maka akan diperoleh garis beban DC sebagai berikut. IZ-nya adalah 0, maka VZ-nya setelah dihitung akan mendapatkan nilai 30 volt, sehingga garis beban DC-nya adalah Q2 yang ini. Oke, baik. Untuk yang nomor 2C yaitu dengan V-Zener 6 volt, berapa tegangan minimum agar Zener ini bisa tetap menjadi regulator tegangan, atau VS minimumnya berapa. Yang untuk soal ini kita bisa menggunakan dua cara, yaitu dengan rumus pembagi tegangan dan juga melalui arus yang mengalir. Untuk rumus yang pertama melalui pembagian tegangan, jika kita ingin mencari VS, maka kita bisa menggunakan rumus pembagi tegangan dari VL di sini akan sama dengan RL di sini dibagi, ini mohon maaf ini salah ketik RS ya Bu, ini RS ditambah juga RL dikali VS-nya. Seperti ini rumusnya. Kemudian kita masukkan nilainya. Untuk VL ini kenapa sama dengan 6? Karena VL di sini, V yang ada di RL di sini paralel dengan V-Zener, sehingga pada rangkaian paralel tegangannya akan sama, maka VZ dan juga VL itu nilainya sama, yaitu 6 volt. Sehingga persamaannya menjadi 6 sama dengan 250 dibagi 1500 ditambah 250 dikali VS. Kemudian ini dijumlah dan dikali silang ke 6 menjadi 6 dikali 1750 sama dengan 250 VS, sehingga didapatkan hasil VS sama dengan 10.500 dibagi 250 dan hasil VS-nya adalah 42 volt. Jadi pada rangkaian ini Zener akan tetap bisa bekerja sebagai regulator tegangan ketika VS minimalnya adalah 42. Ketika diturunkan 41 atau 40, Zener tidak akan bisa digunakan sebagai regulator tegangan. Nah, untuk pembuktian yang kedua melalui arus yang mengalir, yaitu kita menggunakan arus yang mengalir pada RS di sini dan juga arus yang mengalir pada IL di sini. Arus yang mengalir pada IS di sini akan sama dengan arus yang mengalir pada IL di sini, karena ini satu jalur. Bisa dikatakan ini seri karena tidak ada percabangan lain. Rumusnya adalah sebagai berikut. VS min VL per RS sama dengan VL per RL. Kemudian substitusikan nilainya. VS min 6/1500 sama dengan 6/250. Kemudian ini dikali silang, 250 dikali VS min 6 sama dengan 6 dikali 1500. Kemudian dikelompokkan, ini
ini dikalikan dulu, kemudian dikelompokkan akan menjadi 250 vs min 9.000 dikurangi 1.500. Vs adalah 10.500 dibagi 250, Vs-nya adalah 42 volt. Hasilnya sama ketika menggunakan pembagi tegangan maupun arus yang mengalir, IS dan juga IL. Kemudian untuk nomor 3, disuruh untuk mencari arus pada dioda, pada rangkaian dioda ini dengan pendekatan 1 dan juga pendekatan 2. Sebelum masuk ke cara pendekatan 1, 2 maupun 3, kita karena bentuk rangkaiannya seperti ini, maka kita bisa menghitung dulu untuk paralel 2 dan resistor yang 2 ini, yaitu ini diparalel dengan yang ini, maka hasilnya adalah 1 k ohm. Kemudian kita bisa mendapatkan nilai arus dioda dengan persamaan sebagai berikut. Maaf, ini salah ketik Bu, ini nilai arus dioda saja harusnya. Untuk ID-nya, rumusnya yaitu Vs min Vd per R total. R totalnya yaitu adalah resistansi yang ada pada rangkaian. Sementara Vd ini adalah tegangan pada dioda dan Vs ini adalah tegangan sumbernya. Maka nanti kita tinggal memasukkan saja sesuai pendekatan atau rangkaian yang diubah saja. Baik, untuk pendekatan 1, di mana Vd-nya sama dengan 0. Nah, tadi setelah yang 2K paralel ini dihitung, maka bentuknya menjadi seperti ini. Dan karena Vd-nya ini sama dengan 0, maka persamaannya menjadi 20 min Vd, Vd sama dengan 0, 20 min 0 dibagi 2K plus 1K, dibagi 2K plus 1K-nya ini sama dengan 3, maka 20 per 3K sama dengan 0,0066 ampere atau setara dengan 6,6 miliampere. Kemudian untuk pendekatan yang kedua, yaitu dengan tegangan diodanya sebesar 0,7 volt. Sehingga arus yang mengalir pada diodanya yaitu sebesar 20 min 0,7 dibagi 3K, yaitu 19,3 per 3K, akan didapatkan hasil 0,00643 ampere atau setara dengan 6,42 miliampere. Nah, untuk yang pendekatan 3 ini terdapat tegangan Vd atau V diodanya 0,7 tetap, kemudian ditambahi lagi resistansi bulknya sebesar 5 ohm di sini. Maka nanti untuk R totalnya menjadi 2K ditambah 1K ditambah juga 5K. Maka rumusnya menjadi 20 min 0,7 dibagi 2K plus 1K plus 5 ohm menjadi 19,3 dibagi 3005. Hasil yang didapatkan adalah 0,00642 ampere atau setara dengan 6,42 miliampere. Sebelumnya terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Ada lebihnya milik Allah, kurangnya milik saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata-kata hari ini.